Ius Publicum Privatorum Pactis Mutariran Protes. Hukum publik tidak dapat dirubah oleh perjanjian pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Febrilia Dianti selaku pembicara pertama di kelompok ini, dan Afterna selaku pembicara kedua, serta Zaha Sajidani Amilah selaku pembicara ketiga. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami, untuk pertama kalinya kami menyatakan dengan tegas dan lugas bahwa kami menyepakati mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang kami hormati, kontroversi pasti akan selalu hadir dalam setiap keputusan, seperti halnya kontroversi atas surat edaran Mahkamah Agung, selanjutnya disebut SEMA nomor 2 tahun 2023 yang berisi tentang himbauan kepada para hakim peradilan untuk tidak menerima permohonan pernikahan beda agama di Indonesia. Keputusan yang dikeluarkan pada 17 Juli 2023 ini berangkat dari kekosongan hukum dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan merupakan kejelasan dari Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8F tahun 1974 yang sebelumnya kerap terjadi penyelundupan hukum akibat kekosongan tersebut. Mahkamah Agung berasumsi bahwasanya tidak ada ketentuan agama di negara Indonesia yang memperbolehkan perkawinan beda agama, dan perkawinan di Indonesia hanya sah berdasarkan dengan hukum agama. Maka ketika ada pernikahan yang diselenggarakan sedang menurut agama tidak terhitung keabsahannya, maka sedemikian pula tidak sah menurut negeri. Selain mengutas tentang ketidakabsahan hukum perkawinan tersebut, pernikahan beda agama juga bisa berpengaruh pada proses waris-mewaris dalam keluarganya, sehingga bernilai merugikan bagi keluarga dan keturunan-keturunannya. Meskipun keputusan Mahkamah Agung sifatnya tidak mengikat seperti halnya peraturan perundang-undangan, keputusan ini ditetapkan tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dan mewujudkan negara yang menjunjung tinggi nilai agama serta realisasi ketertiban kependudukan. Jadi Dewan Juri yang terhormat, di sini kami menegaskan bahwa peraturan SEMA ini merupakan peraturan yang tidak sekedar ditetapkan tanpa asas, melainkan melalui pertimbangan dari pihak kepengurusan Mahkamah Agung untuk kebaikan negara Indonesia dan masyarakatnya. Adapun urgensi terdepan yang menjadi alasan kami mengapa kami menyepakati mosi pada perdebatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana manusia bisa meyakini bahwa yang berbeda agama bisa memiliki kesejahteraan dalam keluarganya, sedangkan mereka menganut paham dan aturan yang berbeda sehingga menciptakan perbedaan perspektif. Dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, selanjutnya disebut dengan AILA, bahwa angka perceraian pernikahan beda agama cenderung lebih tinggi daripada pernikahan yang satu agama alias seiman. Yang kedua, mengacu pada fatwa MUI nomor 4/7/MUI/8/2005 bahwa pernikahan lintas agama adalah haram hukumnya dan tiada agama yang memperbolehkan pernikahan beda agama atas dasar menghindari rusaknya keharmonisan dalam keluarga. Yang ketiga, berdasarkan deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam pasal 5 ayat A, keluarga adalah fondasi masyarakat dan pernikahan adalah pembentukannya. Maka perlu menimbang secara intensif lebih-lebih dalam memilih pasangan hidup dan membangun keluarga. Oleh karena itu, solusi yang kami rekomendasikan adalah tetap menghargai keputusan hakim yang tertera dalam SEMA nomor 2 tahun 2023 dan menjalankan kehidupan sesuai dengan kaidah kepercayaan masing-masing. Jatuh cinta bukan hal yang dilarang, namun agama mengatakan jatuh cintalah kepada orang yang seiman agar kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Karena menikah adalah untuk menyempurnakan agama, bukan hanya sekedar mengulas rasa. Dewan Juri yang kami hormati, kini kita berada di ambang penyampaian. Eksistensi kami di sini bukan hanya sebagai pembicara yang bicara tanpa logika, melainkan kami berdiri dengan dasar pemikiran bahwa cinta bisa diterima, namun cinta bukan harus menjadi alasan untuk menyekutui Tuhan Yang Esa. Menegakkan hal itu harus, namun menuai kewajiban itu juga perlu. Untuk terakhir kalinya, kami dengan tegas dan lugas
menyampaikan bahwa kita tetap berdiri atas asas agama dan menyetujui keputusan hakim sebagaimana tertuang dalam SEMA nomor 2 tahun 2023, sehingga perlu untuk menerima keputusan hakim yang ada pada SEMA nomor 2 tersebut karena negara selalu mengusahakan yang terbaik untuk masyarakatnya, dan sebaik-baiknya masyarakat adalah mereka yang patuh kepada pemimpinnya. Untuk argumentasi selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan ketiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Oke. Rekan-rekan pada baik yang saya hormati dan hadirin sekalian, setelah mendengar pemaparan yang telah dibicarakan oleh penjara pertama, izinkan saja untuk berdalam diskusi ini dengan mengangkat beberapa poin yang krusial yang mungkin belum tersentuh sepenuhnya. Oke, pertama-tama mari kita lihat kembali pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan apakah pasal ini secara eksplisit melarang pernikahan beda agama atau justru membuka ruang interpretasi yang lebih luas? Dan yang kedua, apakah mereka akan lebih memiliki kehidupan yang sesuai pasca menikah beda agama atau hanya memperburuk sebuah kekeluargaan? Melalui debat ini, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan tersebut dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Pelarangan perkawinan beda agama pasca ditekannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Oke. Ada Abu Fi yang selalu mengatakan bahwa Lex Publicum Privatorium Pactus Mutarinum Protes. Hukum publik tidak dapat diubah perjanjian pribadi, sedangkan pernikahan beragama adalah perjanjian pribadi yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Oke. Hal ini disupport atau didukung oleh adanya fatwa MUI nomor 4, Munas nomor 7, MUI nomor 8 tahun 2005 yang menegaskan harusnya pernikahan beda agama dengan hal yang begitu rinci. Ketika orang yang melakukan beda agama hanya akan memberikan kemungkinan yang lebih besar dalam perceraian tersebut. Dan juga Deklarasi Kairo tentang HAM, hak asasi manusia dalam Islam pasal 5A. Keluarga adalah fondasi masyarakat dan pernikahan adalah dasar pembentukan. Oke, kita akan membahas apa sih dapat dari beda agama pada masyarakat tersebut. Keluarga adalah fondasi masyarakat. Jadi ketika orang bisa melakukan bermasyarakat, bagaimana cara orang mengetahui ketika dia bisa bermasyarakat, kita lihat dari bagaimana mereka mempunyai keluarga yang lebih baik. Oke. Kita harus mengetahui dulu, pernikahan adalah dasar pembentukan. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengetahui bagaimana cara orang itu bisa bermasyarakat, kita harus mengetahui dulu bagaimana latar belakang dari keluarga tersebut. Apakah latar belakang dari keluarga tersebut memiliki agama yang komplit atau mereka memiliki hal yang baik di latar belakangnya itu, maka bermasyarakat mereka akan menunjukkan hal yang lebih baik. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang apa perbedaan nilai dan keyakinan dari fundamental. Apa saja konflik yang akan tercipta? Pertama adalah konflik besar dalam pengambilan keputusan untuk anak. Ladies and gentlemen, ketika kita memikirkan, ketika ada orang suami istri yang telah melakukan perbedaan beda agama, mereka akan memiliki kebingungan yang sangat besar ketika mereka memiliki anak. Karena apa? Dalam berumah tangga kita tidak hanya membahas bagaimana suami istri bisa berkembang menyelesaikan masalah, tidak hanya itu, tetapi kebutuhan anak juga harus dibutuhkan. Ketika kita memaksakan diri kita untuk melakukan beda agama, yang akan terjadi adalah konflik besar dalam pengambilan keputusan untuk anak. Dan yang kedua adalah ketegangan dalam hubungan karena masing-masing merasa prinsip agamanya yang dilanggar. Oke, kita harus membahas terlebih dahulu. Ketika orang yang melakukan beda agama antara suami dan istri, itu tidak akan menyatukan mereka dalam suatu hal apapun. Dalam segi ibadah, dari segi apapun, dari segi cara mereka menganggap Tuhan mereka, atau cara mereka beribadah, cara mereka menanggapi sesuatu, itu menjadi hal yang sangat kompleks dalam hal ini. Oke, kita akan mengambil analogi. Sebuah analogi yang selalu mengatakan adalah sebuah pernikahan dapat diibaratkan dengan alur wayang yang memiliki cerita dan makna. Akan tetapi pernikahan beda agama mencoba masukkan tokoh wayang yang berbeda secara paksa sehingga merusak keautentikan hal yang ada. Oke, mari kita bahas apa yang dimaksudkan dari analogi tersebut. Sebuah keluarga itu seperti alur wayang. Adalah alur yang kita buat sendiri agar kita bisa melakukan kehidupan yang lebih baik. Ketika kita memasukkan atau mencampurkan hal yang tidak baik dalam hal ini, maka itu hanya akan merusak kewajiban dari suatu hal tersebut, atau itu akan hanya merusak dari segala tersebut. Ketika kita memaksakan orang yang melakukan beda agama, itu hanya akan tidak akan menyelesaikan masalah, walaupun hal itu pasti akan terjadi. Permasalahan dalam berumah tangga atau pasangan. Jadi agama yang akan menuntut kita agar berkenaan lebih baik. Dan yang kedua adalah anak edukasi di masa depan.
Oke, ladies and gentlemen, ketika kita telah memiliki pandangan tentang apa yang kita akan lakukan kepada anak tersebut, yaitu adalah bagaimana kita akan memberikan edukasi kepada anak tersebut. Karena apa? Edukasi dalam berumah tangga adalah tanggung jawab, edukasi sebuah anak adalah tanggung jawab dari sebuah keluarga. Ketika kita tidak bisa memaksakan orang-orang untuk melakukan beda agama, mereka akan memiliki sungguh kebingungan yang sangat merinci dalam memiliki keputusan kepada anak-anak. Dan juga, kenapa kita tidak mau memaksakan adanya perbedaan beda agama? Karena agama bukanlah hal yang bisa dimainkan. Agama adalah hal yang begitu harus ditegakkan. Ketuhanan yang Maha Esa yang telah kita perjuangkan. Apa sih yang dimaksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah mereka harus menuntut apa yang mereka Tuhan ajarkan. Jadi kita tidak bisa memainkan apa yang dikatakan oleh agama. Jadi agama harus menjadi hal yang diproteskan dalam melakukan pernikahan agar mereka memiliki hal yang jalan seiman. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Profesor Dr. Quraish Shihab menyelaraskan dengan pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga beliau sering menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam didasarkan pada kesucian dan keutuhan dalam iman. Karena UU Perkawinan Indonesia juga merujuk pada sahnya pernikahan menurut agama, Quraish Shihab menegaskan bahwa pernikahan beda agama akan sulit diakui, terutama jika tidak memenuhi syarat agama. Oleh karena itu, mengamini mosi perdebatan kali ini merupakan langkah menjadi insan yuridis dan taat beragama untuk menjunjung Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum pada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Meninjau putusan MA yang diselaraskan pada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana UU tersebut menjadi acuan utama dalam legalitas pernikahan. Pasal 2 ayat 1 UU tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian, jika suatu agama melarang pernikahan beda agama, maka pernikahan tidak akan mengakui perkawinan tersebut. Hal ini juga dikomentari oleh pakar hukum, yakni Profesor Dr. Jimli Asyidiki, yang kita tahu bahwa beliau merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut beliau, regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi keluarga dan stabilitas sosial yang berlandaskan pada keyakinan agama. Beliau juga menekankan bahwa negara mendasari pengaturan pernikahan pada norma-norma agama, sehingga pernikahan beda agama yang tidak diakui oleh agama terkait otomatis tidak diakui oleh negara. Dewan Juri yang terhormat menyetujui keputusan MA sebagaimana disebarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 2 tahun 2023 secara tidak langsung dapat mengurangi faktor-faktor pemicu permasalahan dalam keluarga yang banyak bersumber dari perbedaan pola pikir dan perspektif, serta sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik, seorang dai internasional yang sering membahas pernikahan beda agama. Beliau juga menyatakan bahwa pernikahan antara orang yang berbeda agama bisa beresiko menimbulkan konflik, terutama dalam hal menjalankan ajaran agama masing-masing dan mendidik anak-anak. Dikuatkan kembali oleh teori Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka dari Mesir dan Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Dalam fatwanya, Al-Qaradawi menyebutkan bahwa pernikahan beda agama, terutama antara wanita muslim dan pria non-muslim, dilarang dalam Islam. Karena perbedaan keyakinan dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan berkeluarga, terutama dalam hal ibadah, pendidikan anak, dan nilai-nilai keagamaan. Meskipun Al-Qaradawi tidak secara eksplisit mengatakan bahwa perceraian paling banyak terjadi karena pernikahan beda agama, ia menggarisbawahi potensi konflik yang signifikan dalam pernikahan semacam ini. Dewan Juri yang terhormat, mari kita analisis putusan MA yang masih berkaitan dengan Fatwa MUI nomor 4-MUI-8-2005. Tokoh besar juga berpendapat sesuai tersebut, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai salah satu tokoh utama di balik fatwa ini. Beliau menjelaskan bahwa fatwa tersebut diambil dengan pertimbangan yang mendalam dari berbagai aspek syariah. Menurutnya, pernikahan beda agama bukan hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi dapat juga berpotensi merusak harmoni keluarga dan menyebabkan kesulitan dalam menjalani kehidupan beragama. Dewan Juri yang terhormat,
Kini kita berada pada pengunjung argumentasi kami dan kami menyetujui berlandaskan gagasan kami bahwa menikahi lawan jenis dengan paham berbeda mampu menuai adanya perspektif dan memicu pola pikir yang berbeda, sehingga tak heran mengapa angka perceraian sering terjadi di dalam pernikahan lintas agama, serta kami mengingatkan ulang bahwa pernikahan beda agama tetap dihukumi zina dan haram hukumnya. Dan menikah adalah hal sakral, maka dipandang sangat perlu untuk memilih keluarga yang diridhoi oleh Tuhan yang sama. Karena hanya dengan menikah kita bisa menyentuhkan dua insan yang berbeda, dan hanya menikahlah sebagai mula untuk menciptakan hak manusia untuk berkeluarga. Ingat, jadikanlah menikah untuk media untuk mendekatkan diri kepada sang pemilik hati, bukan untuk menyekutui. Karena kita di sini berpedoman pada masing-masing ilahi Rabbi, bukan manusia pilihan pribadi. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.